gimana kabarnya hari ini? Makasih udah mau datang ke rumah ibu. Halo Bu Gaby, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja meskipun di tengah kondisi pandemi ini. Saya sehat-sehat. Ya, eh, Ibu sendiri kabarnya gimana? Oh ibu baik kok, gitu ya. Eh, apa namanya? Gimana? Apa namanya? Itu nggak pulang kampung. Enggak Bu, ya itu saya saat ini sedang cemas gara-gara masalah itu Oh, karena nggak bisa pulang. oh sedang cemas ya, gitu ya. Iya, Kabar-kabarnya malah mau di itu ya pak, PSBB. PSBB. Nah, Iya. itu Bu, masalahnya kan tanggal 8 tuh sampai nanti tanggal 21 denger-denger ya. Iya. Cuma kan belum fix. Tapi kayak ya gimana ya, udah mulai mikir ke sana gimana caranya. Soalnya emang dari awal Januari sampai sekarang belum pernah pulang ke rumah sama sekali. Oh gitu. Kalau ibu boleh tahu, rumahnya Mbak Mona di mana ya sebenarnya? Di situ Bondo, Bu. Oh situ Bondo, lumayan jauh ya, gitu. Ya, Di sini lumayan. ngekos atau sama tante? Di sini ngekos Oh, kebetulan. ngekos, Heeh. iya. Emang nggak bisa pulang gitu ya? Iya, Iya, ya itu apa sih? sudah gimana ya, kangen sama keluarga, teman-teman, Iya, nggak gitu ya. seperti biasanya kan. Iya, gitu. Ibu juga merasakan hal yang sama kok, nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu sama suami, nggak bisa ketemu sama anak, gitu. Ya. Eh, lalu sejauh ini kegiatan Mbak Monik di Malang ngapain aja ya? Ini kan gini Bu, UAS kan sudah selesai. Oh, Jadi sudah selesai ya di Malang? iya sudah Bu, sudah apa ya, sudah pengumpulan TA dan sekarang fokusnya ke ini sih KKN yang akan dilaksanakan nanti. Oh iya. Nah itu juga bimbang antara mau pulang atau enggak gitu loh. Oh, Jadi gimana Bu? oh, jadi di sini Namonik merasa bingung gitu ya, Iya. antara mau pulang atau enggak. Soalnya sebenarnya rindu sama orang tua gitu, cuman masih ada tanggungan KKN di Malang gitu ya. Iya. Iya baik. Sebelumnya ibu mau tanya, Mbak Monik tahukah tujuan Mbak Monik datang ke sini untuk apa? Tujuan saya kesini untuk yang pertama untuk mencari ilmu, lalu mencari pengalaman. Pengalaman ini bisa di bidang seperti organisasi atau kerjaan. Kebetulan akhir-akhir ini saya juga sedang ingin mencari pekerjaan untuk ya nambah-nambah penghasilan itu. Begitu ya. Baik gitu. Jadi ibu kembali lagi ya. Iya. Jadi kedatangan Namonik hari ini, Namonik mau bercerita kepada ibu seperti itu. Iya, ingin meminta solusi Bu, enaknya gimana. Nanti saya mungkin setelah Ibu kasih saran akan saya ambil kesimpulan sendiri gimana. Baik ya. Jadi pertemuan hari ini ibu akan bantu Namonik untuk menemukan solusi seperti yang Namonik bilang. Jadi di sini kita akan melakukan konseling SFVC di mana kita itu hari ini kita berfokus pada solusi yang Namonik ya, bukan tentang masalah yang Namonik. Bagaimana? Apakah Namonik paham? Ya. Baik. Kalau begitu kira-kira Namonik hari ini ada waktu sampai jam berapa? Mungkin sampai sore nanti ya Bu. Baik, kalau gitu. Tapi mohon maaf ibu hanya bisa menemani sampai 45 menit ke depan karena setelah ini ibu juga ada kegiatan lagi, harus ke kampus, ada beberapa hal yang dikerjakan. Tidak apa-apa? Tidak. Baik, sebelumnya apakah Namonik pernah melakukan konseling? Sebelumnya pernah, cuma tidak se private ini gitu. Baik, jadi maksudnya Namonik sudah biasa bercerita maksudnya? Iya. Ya, jadi gitu. Jadi di sini Namonik bisa bercerita dengan santai pada ibu tentang kerahasiaan. Ibu yakin, ibu jamin itu aman gitu, karena adanya kode etik yang ibu pegang. Terus ya Namonik bisa santai saja gitu, kita saja. Lagi-lagi ibu ingatkan lagi, karena hari ini kita berfokus pada solusi. Jadi di sini kita akan bahas solusi yang bisa membantu Namonik. Tapi ibu fokuskan di sini bukan ibu yang memberi Namonik solusi seperti awal tadi Namonik bilang kalau Namonik mencari solusi, tapi di sini adalah ibu akan membantu Namonik untuk menemukan solusi Namonik sendiri. Gimana, paham? Baik, kalau gitu. Tadi ibu dengar Namonik sedang merasa bingung ya antara mau pulang juga karena kangen, tapi juga karena tidak bisa pulang karena ada kegiatan KKN itu. Sebelumnya Namonik pulang itu berapa bulan, berapa minggu, atau selalu setiap pulang setiap hari atau gimana? Maksimum saya tuh pulang 2 bulan sekali. Kalau lagi longgar dikit biasanya sebulan bisa pulang 1 kali Bu. Seperti Gitu. itu ya. Apakah Namonik sering merasakan rindu itu?
Lumayan Bu, lumayan sering karena kangen adik-adik juga Oh, tingkahnya ada adik gitu. gitu Iya, ya. kangen nenek juga. Iya. Jadi apakah sebelumnya Moni pernah merasakan hal yang sama seperti saat ini atau Eh, mungkin sudah atau belum pernah sama sekali Bang? Mungkin ini baru, kalau kangen mungkin udah sering ya Bu, cuma dalam konteks ini kan sudah 6 bulan, sudah jangka waktunya sudah lama sekali, jadi mungkin ini yang pertama kali sih, maksudnya pisah selama ini gitu loh. Baik, apa namanya? Jadi maksudnya Namonik pernah merasakan hal yang sama seperti itu ya? Iya. Iya. Saat merasakan hal yang sama itu apa yang Namonik lakukan sebelum ini? Mungkin ini telepon atau video call gitu, sedikit mengurangi sih, cuma yang nggak puas aja karena nggak tatap muka. Oh baik, seperti itu. Jadi maksudnya sebelum ini Namonik pernah merasakannya, betul? Betul. Dan yang Namonik lakukan adalah menghubungi sanak keluarga yang di rumah dengan melakukan video call dan telepon itu. Iya. Baik. Apakah jika hal itu dilakukan sekarang, hal itu bisa berpengaruh? eh Sebenarnya bisa sih Bu untuk meminimalisir rasa kangen itu. Jadi saya juga sebelumnya sudah melakukan, cuma karena nggak enak aja. Kebetulan ini kan lagi bulan Ramadan juga, jadi Iya. nggak bisa merasakan suasana itu gitu. Ya, baik gitu. Baik, seperti itu. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Namonik lakukan sebenarnya? Yang sebenarnya ingin Namonik lakukan tapi memang masih bingung ragu-ragu itu apakah ada? Nah, rencananya gini, saya itu inginnya kalau tidak ada halangan, mungkin pulang 3 sampai 5 harian pas lebarannya itu. Ya semoga saja sih ya PSBB itu nggak menghalangi gitu, itu yang dibingungin. Jadi sebenarnya sini menurut sudah memiliki solusi gitu ya, pulang untuk 3 sampai 5 hari ke depan begitu. Iya. Hanya saja masih terhambat dengan kabar-kabar adanya PSBB seperti itu. Iya, Ya. betul. Lalu saat jadi di sini Namonik akan pulang, kamu nemui orang tua Namonik seperti itu. Itu akan mengurangi rasa rindu Namonik. Iya. Gitu. Lalu kapan? Lalu jika itu sudah terjadi dan selesai, apa yang ingin Namonik lakukan kembali? Mungkin seperti ini. Ibu bisa membantu Namonik. Coba Namonik bayangkan Namonik sedang tidur katanya ya. Nah, lalu Namonik bermimpi ternyata PSBB itu nggak ada gitu. Jadi semua bisa pulang dengan lancar, dengan selesai. Bahkan pandemi ini mungkin nggak ada gitu. Semua selesai, Namonik bisa berkuliah dengan seperti biasa, bisa menjalankan KKN seperti biasa, masih bisa bertemu dengan sanak keluarga, bisa pulang seperti biasa. Apa yang Namonik rasakan? Mungkin akan senang Bu, mungkin Senang ya? ya rasa rindu itu mungkin terobati gitu. Ya, gitu. Jadi di sini tujuannya Namonik datang adalah ingin mencapai rasa senang itu ya. Iya. Seperti itu. Baik. Kalau begitu, coba Namonik bayangkan, Namonik rasakan, dan Namonik bisa melakukan yang Namonik bilang tadi. Namonik pulang tadi, Iya. itu sebenarnya sudah bisa jadi solusi buat Namonik, betul? Betul sih Bu, cuma ya masih bingung aja gimana kalau solusi yang opsi saya ini nggak bisa berjalan, lalu mungkin opsi selanjutnya saya mungkin masih bingung gitu. Isi baik seperti itu. Jika saat ini bisa berjalan, mungkin ada beberapa kendala mungkin ya, seperti taruh jarak juga seperti itu ya Namonik ya. Iya. Lalu saat tidak bisa pulang, kita ambil buruknya saja, tidak bisa pulang. Pernahkah Namonik Pernahkah Namonik merasakan hal yang sama, tidak bisa pulang untuk waktu yang lama? Belum pernah. Belum. Baik, seperti itu. Apakah ada hal yang pernah Namonik pikirkan mungkin? Aku misalnya Namonik tidak bisa pulang, aku bagaimana ya? Apakah pernah ada hal seperti itu? Pernah sih. Kan Seperti gini, apa itu? Bisa diceritakan? yang tadi misalkan kalau saya tidak bisa pulang, mungkin alternatifnya
saya ya mencari pekerjaan di sini untuk mengisi waktu luang itu selain KKN yang tadi. Baik, menjadi pekerjaan ya. Iya. Apakah mencari pekerjaan itu bisa mengurangi rasa cemas kamu nih? Menurut saya bisa, karena untuk bekerja sendiri kan pasti sibuk dan eh, pemikiran akan keluarga mungkin akan sedikit berkurang ya. Jadi mungkin bisa jadi solusi sih. Oke, bagus. Jika menurut, jadi di sini ibu bisa bisa apa sih, bukan dahulu ya, Iya. biar apa sih, biar lurus. Jadi di sini em, yang kita bahas adalah nama unik ingin mencapai kesenangan, rasa nyaman, rasa tenang selama beberapa hari ini, betul? Betul. Dan di sini sudah ada, nama unik sudah menyebutkan dua opsi. Yang pertama yaitu untuk 3 sampai 5 hari ke depan pulang ke rumah jika tidak ada PSBB, betul? Betul. Lalu yang kedua adalah mnemonik jika tidak bisa pulang, mnemonik bisa menjadi pekerjaan. Iya. Pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan yang sesuai dengan passion mnemonik, dengan tujuan agar mnemonik bisa merupakan rasa-rasa apa seperti cemas, rasa rindu berkeluarga, seperti itu. Apakah mnemonik bisa melakukan hal itu? Sebenarnya bisa, Bu. Ya, begitu. Lalu apakah hal itu sudah menutup rasa cemas? Bisa. Oh begitu, berarti sudah ternyata namanya bisa menemukan solusi namanya sendiri ya ternyata. Iya sih, Bu. Mungkin gara-gara saya bercerita ke ibu, mungkin pikiran saya agak terbuka ya. Ya, Soalnya kalau saya tiba-tiba di kos terus diam sendiri, jadi kayak mandek gitu loh, Bu. ya seperti itu emang. Iya. Emang terkadang jika kita sendirian itu kita merasa kita terlalu susah seperti itu ya. Iya. Tapi sebenarnya tuh kita tuh bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Ya. Sebenarnya bisa, Ya, cuma gitu. mungkin butuh orang lain untuk ini ya, kayak Sebagai pemicu, motivasi seperti itu ya. Iya, benar. Baik, seperti itu. Mungkin juga ibu bisa apa? Namonnya juga sebenarnya tidak hanya bisa cerita ke ibu, bisa cerita ke teman-teman Namonik gitu kan. Iya. Dengan bercerita itu Namonik sebenarnya tidak hanya mengurangi rasa cemas, tidak hanya bisa menemukan solusi, tapi Namonik juga bisa menemukan kesibukan baru. Ada mungkin Namonik bisa menemukan hobi baru seperti itu. Dengan itu Namonik juga bisa mengurangi rasa cemas Namonik dengan lebih terbuka dengan orang sekitar Namonik. Baik, dari solusi yang Namonik barusan sebutkan, kira-kira kapan Namonik mau melakukan hal itu? Kalau kemudian tidak ada PSBB, mungkin ini ya, Bu, Hamin 2 Lebaran sampai 3 hari ke depan. Mungkin bisa pulang ya. Iya. Baik. Lalu untuk opsi yang kedua kapan kira-kira? Opsi yang kedua, saat ini saya sudah ini sih mulai mengirimkan CV dan lamaran itu. Jadi sudah dijalani ya. Iya. Tinggal sebenarnya sudah ada prokes ya dari solusi yang tadi disebutkan gitu ya. Lumayan Ya, tinggal menunggu hasilnya saja gitu ya. Iya, semoga hasilnya baik. Ya gitu ya. Selanjutnya apa ada ingin kamu ceritakan lagi? Baik, apakah ada? Untuk saat ini mungkin nggak ada dulu ya, Bu. Ya mungkin masih mau fokus apa sih, mencoba solusi yang ada ya gitu. Iya, ya, saya coba dulu. Baik, kalau begitu ibu rasa apa sih, jika tidak ada yang ingin namanya ceritakan lagi, ibu rasa atau mungkin ada? Boleh sih ini. Kan gini ya, Bu. Apa sih namanya? Tapi bukan menyangkut saya sih, cuma mungkin gini, kan ayah saya di Tangerang juga tidak bisa pulang kan. Itu ayah di Tangerang ya? Iya. Karena ada LDR gitu ya. Iya, lumayan banyak LDR-nya. Gimana? Jadi gimana ya, rencananya sih kalau yang sebelum pandemi ini itu Lebaran ayah saya pulang, tapi kemudian ada pandemi ini tuh jadi nggak bisa pulang sama sekali gitu loh. Jadi gimana Ibu, maksudnya ada rasa kangen juga ke ayah. Jadi tadi di awal
namun dia mungkin rindu dengan ibu ya yang di Situbondo. Iya. Namun sudah makan solusi seperti itu. Lalu di sini selanjutnya lagi-lagi namun masih merasa cemas, betul? Karena kalau saya pulang ke Situbondo, oke, saya ketemu sama adik, sama nenek, sama ibu kan. Iya. Cuma belum ketemu sama ayah sih. ya gitu. Heeh. Jika yang ketemu ayah mungkin apakah apa sih? Apakah jika pandemi ini tidak ada, ayah namun bisa pulang seperti biasa gitu, Iya. berkumpul? Apakah bisa seperti itu? Kalau pandemi ini nggak Nggak ada, ya bisa. Heeh. Berarti sebenarnya di sini tuh mungkin lebih komunikasi gitu betul ya? Iya mungkin. Iya. Ya. Apakah sebelumnya lagi-lagi LDR ini pernah terjadi? Kalau LDR sama ayah sendiri sudah pernah sih. Paling pol itu maksimum 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Sedangkan sini udah 6 bulan tadi seperti yang Iya. yang baik gitu. LDR, kita berbicara tentang LDR di sini rasa rindu namunnya dengan ayah. Yang kemungkinan untuk bertemu mungkin kecil seperti itu. Iya. Iya. Hal-hal yang pernah Nama lakukan seperti video call, telepon, apakah pernah lakukan? Lumayan, seminggu bisa kadang 4 kali sih, bisa sampai 4 kali kalau lagi nggak sibuk. Saat melakukan itu apakah rasa rindu ini berkurang? Lumayan sih Bu, soalnya di video call itu bisa cerita-cerita, bisa curhat segala macam, jadi kayak mungkin bisa sedikit mengurangi meskipun ya pingin ketemu. Iya. Hal-hal yang ingin Nakmoni sampaikan pada ayah apakah bisa tersampaikan semua lewat video call itu? Lumayan bisa sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya sudah membahas soal pandemi ini gitu ya, Iya. sebenarnya kita hanya bisa perlu bersabar ya seperti itu. Iya sih benar. Itu. Hanya saja di sini namun ingin bertemu, tapi tidak bisa ya. Ingin kumpul secara full gitu. Iya, tidak bisa gitu. Jadi andaikan saja pandemi ini semua selesai, namun ini kan bisa bertemu dengan orang itu. Iya. Jadi namun dikatakan dengan melalui video call rasa itu bisa berkurang. Iya, benar. Apakah hal itu juga sebenarnya sudah melakukan solusi sebenarnya? Saya pikir iya sih. Gitu ya. Iya. Karena saat ini kan kita sedang ada di jangka pandemi itu. Untuk menemukan solusi untuk ayah Namonik sebenarnya itu bisa Namonik bicarakan dengan ayah Namonik gitu. Mungkin ayah Namonik bisa menghubungi ibu untuk bercerita, ibu bisa membantu ayah Namonik juga. Tapi untuk saat ini seperti Namonik katakan, oh ya, apakah ada hal yang ingin Namonik lakukan dari selain video call itu? Apa ya? Yang bisa mengurangi rasa-rasa rindu ini? Ya mungkin sebatas komunikasi via online saja sih. Karena kalau yang lain saya pikir kalau bertemu langsung belum bisa untuk kondisi yang seperti sekarang ini. Dari kata Monik Bunda disebut sepertinya ibu melihat ada kecemasan juga di mata Namonik saat misalnya bertemu, apakah itu aman? Nah itu dia, apalagi posisinya di Tangerang yang notabene di situ banyak yang sudah merah ya. Iya, dan yang angka positifnya juga banyak kan daripada yang di sini. Itu yang saya khawatirkan juga sih Bu kalau jika bertemu itu. Jadi di sini Namonik juga memiliki selain rasa cemas yang saya rasa rindu, rasa cemas juga Namonik juga memiliki kepedulian pada ayah Monik ya. Bila bertemu mungkin malah semakin memburuk situasinya mungkin ya. Dan saya juga takut misalkan ayah saya pulang juga memaksakan diri, takutnya di kendaraan umumnya itu bisa saja kan secara tidak langsung kan terkena misalkan. Iya. Jadi di sini Namonik juga memiliki kepedulian, juga memiliki rasa rindu gitu kan. Tapi sebelum ini juga Namonik sudah menyampaikan solusi bahwa Namonik bisa menghubungi lewat telepon, mungkin dengan jangka yang lebih sering Namonik berhubungan. Di situ ada rasa rindu mungkin bisa berkurang sedikit. Apakah Namonik ingin mencoba hal itu? Iya bisa Bu, untuk beberapa waktu ke depan. Ya,
karena dengan melakukan telepon itu ada dua hal yang dari namun ingin selesaikan. Yang pertama, namunnya bisa mengenal rasa rindu, dan yang kedua, kemungkinan kecemasan namanya tentang terpaparnya ayah di jalan atau di mana itu bisa berkurang gitu. Mungkin ya yang lagi-lagi ini mungkin lebih bersabar gitu. Iya, Itu ya itu. Karena pandemi ini kita doakan cepat selesai. Hal-hal itu juga bisa seperti rasa rindu, bertemu keluarga, pekerjaan semuanya bisa berjalan dengan lancar. iya, situasi kembali normal. Ya, jadi di sini kita apakah sudah menemukan solusi untuk menemukan bahwa dengan video call itu bisa mengurangi dua hal yang ingin mau diselesaikan. Setuju, saya pikir itu bisa mengurangi segala kecemasan dan kebingungan saya. Ya, begitu. Tanpa disadari, sebenarnya namanya menemukan solusi namanya sendiri loh. Iya sih ya, Bu. Ya, dari dua hal yang kita bahas hari ini, itu namanya sudah menemukan solusi yang solusi dari masalah yang nomor sebutkan tadi. Kita sebenarnya tidak perlu fokus pada masalahnya. Sebenarnya kita dalam kehidupan ini kita sebenarnya cukup berpikir simple. Gitu ya. Kita berpikir hal-hal positif yang bisa kita lakukan, hal positif kita bisa tentukan. Sebenarnya masalah-masalah kita itu bukan apa-apa. Iya sebenarnya. Ya gitu ya. Kitanya aja yang terlalu overthink mungkin ya. Ya gitu. Mungkin lah dengan bercerita itu bisa mengurangi hal-hal yang terlalu pikir kita berlebihan sebenarnya. Iya. Untuk hal video call itu, Iya. seperti yang tadi di awal, itu akan namonik lakukan mulai kapan? Mungkin nanti Karena di sini mungkin juga bisa. iya bisa. Itu. Jadi selain ibu membantu namonik melakukan solusi, dan lagi namonik yang membuat solusi itu sendiri, ibu sangat senang. Ibu juga ingin kembali bertemu dengan namonik. Iya. Ya, membicarakan bagaimana apakah solusi yang namonik tentukan hari ini itu bisa berefek, apakah itu bisa mempengaruhi namonik ke depannya. Ibu ingin mengetahui apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Ya, Nanti jadi saya mungkin akan menghubungi rumah ibu lagi. Iya, ini bisa menghubungi ibu lagi ya. Ibu punya nomor ibu kan ya? Iya, Namanya punya nomor ibu ya, bisa menghubungi ibu lagi. Ibu namanya bisa kesini kapan saja, bisa menceritakan kembali bagaimana feedback, bagaimana progresnya, kemajuan dari itu. Baik, Bu. Ya, apakah ada yang mau diceritakan lagi? Saya pikir sudah cukup. Mungkin namun ingin segera pulang ya, ingin segera menghubungi ayah dan warga di rumah ya. Gitu. Baik, tidak apa-apa. Kalau begitu kita cukupi saja hari ini ya. Iya. Ya, baik, gitu. Ya nanti ibu tunggu namun menghubungi ibu tunggu progresnya ke depannya seperti apa, bagaimana ayah Namonik, bagaimana rasa cemas itu apakah masih ada atau sudah berkurang, ibu tunggu ya. Gitu. Iya. Dan lagi-lagi ibu ingatkan sebenarnya masalah kita tuh tidak terlalu besar. Bisa saja kita kurang terbuka pada diri kita sendiri, yang dimana akhirnya sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah itu sendirian. Tapi ibu tidak mau menutup kemungkinan namun bisa datang ke ibu lagi. Gitu. Baik, Bu, terima kasih Ya, atas sarannya. saya sangat senang bisa membantu Namonik. Iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama.